kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami berdua. Ada saya dan Nusa Bintang dan juga Gus Kebanggaan Indonesia, Gus Kolil Mustamil. Kali ini saya ingat sekitar tahun 90-an yang lalu ada sebuah lagu dari Ruth Sahanaya, judulnya Kaulah Segalanya, dan itu dulu lagunya sangat populer banget. Saya masih SD kalau nggak, atau SMP. Saya TK. Oh, oke. Percaya boleh, tidak percaya alhamdulillah. Jadi lagu itu banyak menuai kontroversi. Jadi ada sebuah lirik di dalam refnya, kaulah segalanya bagiku, gitu kan. Nah itu ternyata banyak sekali yang menafsirkan bahwa lagu itu musyrik karena menduakan Tuhan, karena yang segalanya itu hanya Tuhan. Nah ini kayaknya asik kalau kita bahas kali ini tentang pentingnya kontekstual gitu ya. Gimana Gus Kolil? Gus Kolil? Saya ingat lagu itu Mas, kalau tidak salah SD ya kelas 5, 6 atau SMP kelas 1, 2. Dulu di TVRI itu Aneka Karya Safari atau album minggu ini. Haruskah ku menangis? Terus nangis nggak waktu itu? Anu ya, waktu itu sempat rame ya tentang arti dari lagunya Mbak Rusana, ya itu Mbak Ute gitu ya, Mbak Ute. Banyak orang menafsirkan. Ya, waktu itu saya belum sampai ke seandainya peristiwa itu terjadi saat ini. Saya mikirnya begini, itu kan lagu itu ekspresi dari jiwa seni. Nah, Mbak Ute, Mbak Ruth Sahanaya Tito Sumarsono, atau pengarangnya pencipta lagu itu, dia kan seniman. Seniman itu ada sering kita dengar kesenian itu adalah ekspresi dari sebuah pemahaman terhadap keindahan atau hal-hal yang estetik, Mas. Betul. Sudah nampak gaya belum, Mas? Lumayan. Estetik, sesuatu yang seni itu mesti mengandung hal-hal yang indah atau penyangatan gitu ya. Penyangatan. Berarti seni yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat itu ya berarti kata-kata atau kalimat itu multitafsir. Multitafsir intinya bahwa itu mengandung keindahan, keajaiban dan segala macam. Nah, ketika teks itu atau lirik lagu itu kaulah segalanya bagiku itu ya tergantung siapa yang mengucapkannya, siapa yang mengatakannya, kapan, di mana. Mungkin Mbak Ruth Sahanaya atau Mas Tito Sumarsono ketika mengucapkan atau melafalkan kalimat itu seni itu ekspresi dari jiwa kesenian mereka. Konteksnya terbatas begitu ya, atau sesuai dengan keadaan saat itu yang dia rasakan gitu ya. Kalau di ilmu tafsir itu ada tafsir bil maksur, tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran itu yang paling boleh dipakai, atau bahkan ada yang mengatakan harus menggunakan itu, metode itu tafsir bil maksur, tafsir yang didasarkan pada hadis Nabi, hadis Rasulullah. Karena
ayat Al-Quran itu turun tidak serta-merta, tetapi bertahap. Nah, tahapan itu sesuai dengan situasi dan kondisi atau peristiwa yang terjadi. Contoh ayat tentang mabuk dan judi, arak dan judi itu kalau tidak ayat bunyi lengkapnya bagaimana saya tidak hafal karena saya keset baca Al-Quran. Iya, kelihatan. Innal khamra wal maisira rijsun min bahwa arak dan judi itu kotoran atau ketika itu menjadi suatu pekerjaan, itu bagian dari pekerjaan setan. Orang yang suka mabuk, orang yang suka judi itu mesti suka bertikai, berkelahi. Nah, setan memunculkan atau membangun atau mempengaruhi manusia untuk saling bertikai, bermusuhan, saling membenci itu dengan arak dan judi. Dari arak dan judi itu identik dengan pertikaian. Ada manfaatnya, tetapi lebih sedikit. Maka kemudian arak dan judi ini diharamkan. Nah, ayat Al-Quran tentang arak dan judi ini diturunkan atau disampaikan kepada Rasulullah ketika ada pertanyaan tentang arak dan judi. Salah satu tradisi kuat, kebiasaan yang kuat orang-orang Arab itu berjudi dan minum arak. Nah, lalu ada sahabat yang bertanya. Jawabannya Rasulullah menjawabnya dengan wahyu yang memuat, yang berisi tentang penjelasan arak dan judi itu, bahwa arak dan judi itu ya ada manfaatnya, ada madorotnya, tetapi madorotnya lebih besar. Maka arak dan judi ini hukumnya haram. Oke, itu berarti tetap kontekstual ya, sama seperti ada sebuah ayat yang menyatakan bahwa bunuhlah kaum kafir gitu ya. Itu kan juga tafsirnya tidak terus serta-merta kalau ada orang kafir langsung kita bunuh gitu kan sekarang gitu. Karena konteksnya kontekstual gitu. Dalam tradisi tafsir Injil atau Bible itu kan juga muncul ilmu penafsiran yang berangkat dari disiplin ilmu filsafat. Lalu kemudian populer dengan istilah hermeneutika, tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutika itu sangat dinamis. Seseorang menafsirkan sebuah teks, suatu teks dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode tafsir hermeneutika, itu bisa berbeda. Tidak hanya pengaruh waktu dulu dan sekarang atau besok, bahkan ruang, waktunya sama di sini dan di Jakarta bisa beda. Bahkan di tempat yang sama, tapi persoalannya beda lah, konteksnya berbeda. Teks yang disampaikan sama, tetapi konteksnya berbeda, maka maknanya juga bisa beda. Seperti lagu Mbak Rutsana ya tadi, kaulah segalanya. Mungkin karena itu lagu pop, lagu pop itu ya untuk anak-anak muda yang sedang berasik masuk dengan pasangannya atau pasangan muda. Jadi penggambaran dia terhadap lawan jenisnya, terhadap kekasihnya atau sahabatnya atau saudaranya itu kaulah segalanya. Itu bisa muncul dari, mungkin ini kalau kita berprasangka baik kepada Mas Tito Sumarsono atau Mbak Rusana ya, itu saking dalamnya mereka bersyukur terhadap mensyukuri keindahan yang dianugerahkan oleh Allah dalam bentuk apapun. Nah, bisa pasangan, suami atau istri, bisa teman, saudara, lalu kaulah segalanya. Kalau dalam konteks tasawuf itu apa jenengane, ilmu rasa. Kalau di Islam tasawuf itu ilmu rasa, akhlak hati. Seorang tasawuf itu ilmunya, orangnya itu sufi, ahli tasawuf itu sufi.
dia seorang sufi yang sudah dalam ilmu tasawufnya, itu tidak ada yang dilihat olehnya selain Allah. Bisa saja tidak hanya melihat seorang kekasih atau teman atau sahabat, melihat saya rokok, lintingan, rokok lintingan, saya sudah benar kalau tidak udut rokok, kalau tidak udut lintingan, saya nggak mau. Saya bilang kaulah segalanya. Itu multitafsir, tetapi bagi saya, karena saya melihat keindahan Tuhan, keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan, saking nikmatnya, kaulah segalanya. Jadi bisa saja kau itu Tuhan, meskipun itu ditujukan kepada makhluk, tetapi kembalinya tidak berniat untuk membandingkan kekuatan, kekuasaan begitu ya. Kontekstual itu tadi ya. Itu tadi ya. Jadi kita memang harus benar-benar memahami konteks, memahami keadaan, situasi, pada saat apa kita mengucapkan itu, atau pada saat apa ayat-ayat itu keluar gitu ya. Dan maka begini Mas, agar kita menemukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, kebenaran dan kebaikan itu ya kita harus melihat sesuatu itu dengan prasangka yang baik. Nah, kalau sebaik apapun teks atau sesuatu atau peristiwa, sebaik apapun, kalau melihatnya keliru ya akan jadi sudon ya pasti akan keliru terus ya. Iya. Oke, ini pas banget dan kontekstual banget dalam masa-masa seperti ini. Kita akan ketemu lagi di kupluk selanjutnya. Tentu kita akan ngomongin isi kupluk, serenyah makan kerupuk, kremes-kremes. Nah, oke. Dan saya sambil nggak apa-apa, saya sambil minum kopi. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.